Yang saya ingat itu pada waktu kelas 3, Pak Jokowi itu saya melihat beliaunya santun sekali, tidak pernah membuat masalah, artinya waktunya belajar yang belajar, tidak pernah bolos, nilainya juga, bahasa Inggrisnya juga bagus. Try to balance the opportunities of against the frictions and dangers going forward. We see China as an important. We need to build duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua kriteria di sana. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pembohong. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Pembohong. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60 ribu unit alat mesin 60 ribu unit alat mesin pertanian. alat-alat mesin pertanian. Kasihan, sampai tutup nih perusahaannya. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Alsintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Padahal produk tersebut telah jadi dibuat oleh PT Mitra Maharta. Dan kini produk mesin panen padi yang diberi nama Zaga tersebut terlihat menumpuk di gudang pabrik. Pemilik PT Mitra Maharta Agus Zamroni mengatakan seusai kunjungan Presiden RI Joko Widodo di pabriknya pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi memesan sebanyak 1.000 unit Alsintan pemanen padi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyatakan akan membeli seluruh produk Zaga, produk asli warga Madiun ini sebanyak 1.000 unit melalui e-katalog di LKPP. Setelah selesai, Alsintan merek Zaga itu telah tersedia di e-katalog, namun sayang ternyata tak segera kunjung dibeli oleh pemerintah. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali mengirim surat kepada Presiden dan terus berusaha dengan berbagai cara agar produk itu bisa terjual. Pengusaha Alsintan asal Madiun ini mengaku merugi puluhan miliar rupiah. Selain keuangan, kerugian lain juga diderita perusahaan, yakni perkembangan perusahaan menurun akibat terhentinya penjualan produk Alsintan tersebut. Tak hanya itu, lapangan pekerjaan yang harusnya bisa terbuka lebar dari industri ini juga terhambat dengan produk-produk impor yang pragmatis. Jika kita membicarakan tentang kebohongan-kebohongan mantan Presiden Jokowi tampaknya tidak akan ada habisnya. Dan amat sangat menarik untuk dibahas, apalagi parodi-parodi netizen yang mengeditnya menjadi video lucu. Dan kembali lagi, kebohongan-kebohongan Jokowi yang terlalu banyak mungkin akan menjadi sebuah jejak digital yang kejam yang akan selalu diingat oleh rakyatnya. Bagaimana tidak, kita masih ingat ketika dia menjadi presiden, dia mencitrakan dirinya sederhana, kemudian berjanji akan menjadikan mobil SMK sebuah mobil nasional, baik bagi Indosat, dan tidak impor, tidak cawe-cawe, dan masih banyak janji-janjinya, atau istilahnya dia itu selalu sen kanan tapi belok kiri ya. Jadi dia berkata ke sini kemudian dia ke sana. Dan seperti apa sih video-video lucu tentang mantan Presiden Jokowi yang diedit oleh netizen menjadi video-video lucu yang kemungkinan menjadi digital yang tidak akan terlupakan. Berikut videonya. Pragmatis. Kita harus berani. Stop impor pangan. Stop impor pangan. Impor Beras. Stop Stop impor daging. Impor apa lagi?
Lagi. Bawang. Stop impor sayur. Stop impor sayur. Buah. Stop impor ikan. Yes. Kita ini semuanya punya. Kita semuanya punya. Saja bisa. Tapi bohong guys ya. Ku ingin kembali ke masa 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Di hari pertama. Di hari Kau pertama. masuk ke gorong-gorong. Mas gorong-gorong. Kenapa nggak ditutup ya guys ya? Ketika aku dan semua orang masih terpesona dengan kelucuanmu. Andai saja bisa aku akan berteriak mengingatkan semua orang bahwa itu hanyalah tipuan. Andai saja bisa, aku akan berdiri di garis paling depan untuk menghentikan langkahmu. Tak akan kubiarkan kau merusak negeriku. Tapi waktu bukanlah kawan. Terlanjur sudah kita masuk dalam belenggu yang kuncinya dipegang oleh orang-orang dungu. Mereka hanya bisa melawak, tapi sama sekali nggak lucu. Nggak lucu. Yang terpenting baginya hanyalah anak dan cucu. Sungguh tak tahu malu. Sifatnya licik, pendendam, dan kepala batu. Kepala batu. Lawan politiknya dijebloskan ke penjara satu. Sementara koruptor kakap malah diberi jabatan. Hanya karena seperahu. Gua kira tahta tertinggi adalah presiden. Ternyata hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gue pikir di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Kebersihan Ibu kota negara di mana? Jakarta apa di Kalimantan sih? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana? Sekarang bingung dia. Jawabnya nggak bisa kan? Beribu kota di mana? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan saya juga agak bingung. Orang-orang kayak saya mah nggak pantas nanti di politik. Nggak pantas di politik. Untuk punya bisnis saja. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan. Sayang belok kiri gitu. Nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai. Jabatan politis itu orang harus punya popularitas dulu ya. Popularitas saya waktu itu udah tinggi, pas dilihat popularitasnya tinggi. Kenapa? Pasti karena sebagai menantu presiden. Selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur. Yang kedua baru 2 tahun aja. Jadi wali kota. Jadi wali kota. Gak mungkin katanya karena umur. Yang logis saja. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya. Ya orang tua itu hanya belum cukup umur. tugasnya mendoakan dan restu. Ya mencurangi, undang-undang. Gak pernah berpolitik, gak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Sambut kunjungan Jokowi, bocah-bocah ini malah teriak, iya nggak tahu kok kayak saya. Kacau. Nggak tahu. Uang 11 triliun sudah di kantong Bapak? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Uang mobil SMK kemarin sudah beredar di pasaran ya Pak? Sudah, tapi belum. Satu lagu mau saya tanya Pak, Bapak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Coba. Kentut dulu guys.
Editannya bisa mirip begitu ya. Emang luar biasa ya. Gila ih. Gila iya tuh. Nah kentut tah. Di situ kentut tah, soalnya bau.